Tutur Tinula, sebuah sandiwara radio serial, produksi Sanggar Cerita dan Teater Sanggar Prativi. Sebuah kisah dengan latar belakang sejarah runtuhnya Singasari dan berdirinya Kerajaan Majapahit. Kali ini mengetengahkan episode ke-6 dengan judul Cahaya Fajar Menembus Hutan Tarik. Ruang pendapa rumah kediaman Dyah Sanggramawijaya seketika menjadi hening. Kata-kata yang diucapkan Ardaraja terasa pedas, terasa panas dan menyakitkan. Wajah Ranggalawe yang duduk di sebelah lembu sora kelihatan merah padam. Tapi nampaknya Dyah Sanggramawijaya sendiri berusaha menahan gejolak hatinya. Sang Ramapati memberikan isyarat dengan kerdipan mata, dan Dyah Sanggramawijaya segera menangkap isyarat itu, yang kurang lebih artinya menyuruh dia bersabar. Adi Ardaraja, aku sama sekali tidak mengerti mengapa Adi mempunyai pikiran seperti itu tentang Majapahit. Kakang Wijaya, naluriku mengatakan bahwa ada hubungan yang erat antara Majapahitmu ini dengan Desa Lupandak. Aku melihat gejala-gejala yang sama, suasananya sama, orang-orangnya pun itu juga kurang lebih sama. Apakah ini hanya merupakan kebetulan saja? Di dunia ini banyak hal-hal yang bersifat kebetulan, Adi Ardaraja. Memang. Tapi seringkali terjadi apa yang semula kita duga sebagai suatu kebetulan, ternyata ada unsur kesengajaan, Kakang. Angger Ardaraja, sebaiknya persoalan ini jangan dipanjang lebarkan. Benar, Gar. Tak ada perlunya membesar-besarkan perkara. Siapa yang membesar-besarkan perkara, Paman Embu Sora? Kalau memang terbukti ada hubungan yang erat antara Desa Lupandak dan Majapahit, ini bukan perkara yang kecil, Paman. Ini harus diusut terus, harus diselidiki sampai tuntas. Ibarat sebuah kolam, harus bisa dilihat sampai ke dasarnya, Paman. Iya, baiklah. Kalau memang demikian keinginan Adi Ardaraja, silakan. Tapi kami yakin bahwa Adi Ardaraja tidak akan bisa menemukan apa-apa di dasar kolam. Itu bisa kita lihat nanti, Kakang Wijaya. Aku pun tidak akan menyerah sampai di sini. Sampai kapan seseorang mampu menyimpan bau busuk di dalam tubuhnya? Adi Ardaraja, kalau kita ingin bicara soal aroma, maka kita juga harus tahu keadaan indera penciuman kita. Di halaman depan itu ada banyak macam tanaman bunga. Ada bunga melur, bunga cempaka, bunga kenanga, dan salah satu di antara bunga-bunga itu ada sebuah bunga yang menyebarkan aroma yang amat sedap. Bunga itu adalah bunga sonyaroga. Tapi tentu saja bagi seseorang yang mempunyai indera penciuman yang tidak sehat, dia tidak akan mampu mencium harumnya bunga sonyaroga. Barangkali yang terjadi adalah sebaliknya. Dia akan mencium bau busuk yang sangat menusuk. Kakang Wijaya, bagaimana kalau seandainya di pedukuhan Majapahit ini ada bunga bangkai? Adi Ardaraja, kami tidak pernah menanam bunga bangkai di tempat yang kami huni selama ini. Entahlah, di tempat lain, kami tidak tahu. Kakang Wijaya, kau memang pandai bermain dengan kata-kata. Iya. Kau pandai bersembunyi di balik kata-kata. Tapi Ardaraja tidak akan kurang waspada. Sekarang pun, aku sudah mencium bau yang tidak sedap di balik kata-katamu itu. Bau busuk, bau bunga bangkai, Kakang. Adi Ardaraja, kau perlu mengunjungi seorang tabib untuk menyembuhkan indera penciumanmu yang tidak sehat. Kurang ajar. Ardaraja, sudahlah. Hentikan perdebatan yang tidak ada manfaatnya ini. Hamba tersinggung, Ayahanda Prabu. Ardaraja, kau tidak perlu mengumbar hawa nafsumu. Kau tahu apa yang aku maksudkan, bukan? Baik, Ayahanda Prabu. Hamba tahu. Nah, pertengkaran ini tadi tidak perlu diteruskan lagi. Kalian bukan anak-anak kecil lagi. Kalian kuanggap sudah cukup dewasa. Karena itu, kuharapkan kalian bisa mengatasi segala permasalahan dengan sikap yang juga dewasa. Ketegangan di ruang pendapa tidak terus berlanjut. Sekalipun Ardaraja nampak masih kesal dan marah, dan juga kecewa, tapi dia sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Usahanya untuk memojokkan Dyah Sanggramawijaya di depan Sang Prabu Jayakatwang telah gagal.
Tak lama kemudian, keempat orang istri Dyah Sanggramawijaya keluar. Mereka membawa nampan berisi makanan-makanan ringan, dan 2 orang di antaranya membawa guci-guci berisi minuman. Dan selanjutnya, ruangan pendapa disibukkan oleh mereka yang sedang menikmati hidangan khas Majapahit. Dyah Sanggramawijaya dengan ramah menyilahkan tamu-tamunya untuk mencicipi hidangan. Sementara nampak Sang Ramapati sibuk melayani Sang Prabu Jayakatwang minum tuak. Mari, silakan Gusti Prabu. Iya. Terima kasih Paman Rampati. Ayo, Paman Kepemundarang. Ayo, Ardaraja. Iya, Gusti. Ya, Gusti. Maaf, Gusti Prabu. Apakah Gusti Prabu tidak berminat untuk berburu di hutan tarik ini? Hamba lihat Gusti Prabu juga membawa peralatan untuk berburu. Iya, memang. Semula, memang aku ingin sekali berburu. Tapi sebaiknya aku batalkan saja untuk saat sekarang ini. Kalau misalnya Gusti Prabu ingin berburu, kami dapat menunjukkan daerah perburuan yang mengasihkan. Di sebelah utara pedukuhan Majapahit ini ada sebuah bukit yang banyak sekali dihuni oleh kijang-kijang liar. Dan di sebelah timur, Gusti Prabu dapat dengan mudah menemukan sarang-sarang burung merak. Menyenangkan sekali. Tapi Paman Rampati, kau jangan kecewa. Aku memang harus segera kembali ke Istana Kediri. Aku banyak mempunyai urusan yang berhubungan dengan ketatanegaraan. Barangkali pada kesempatan lain, aku akan kembali lagi ke tempat ini untuk berburu. Menjelang lepas tengah hari, Sang Prabu Jayakatwang berpamitan kepada Dyah Sanggramawijaya. Nampak Patih Kepemundarang mengatur prajurit-prajurit untuk bersiap-siap kembali ke Istana Kediri. Ardaraja sudah lebih dulu naik ke atas punggung kudanya. Wajahnya masih kelihatan kesal, dan dia tidak dapat menyembunyikan rasa kecewanya. Setelah Sang Prabu Jayakatwang naik ke atas punggung kuda, maka tak lama kemudian, rombongan pun segera diberangkatkan. Ya, ayo kita berangkat sekarang. Ya, berangkat. Mengapa berhenti, Gusti Prabu? Aku ingin bicara dengan Ardaraja. Apa yang hendak Ayahanda Prabu bicarakan dengan hamba? Ardaraja, kulihat kau masih nampak kecewa. Memang sebenarnya hamba sangat kecewa, Ayahanda Prabu. Ardaraja, kau adalah seorang pangeran pati. Kau adalah seorang pembesar negara. Kau tidak boleh menampakkan kekecewaan di depan umum. Terlebih lagi di depan orang yang menjadi musuhmu. Itu akan bisa membahayakan dirimu sendiri. Benar, Gusti Pangeran. Seorang pimpinan harus mampu menyembunyikan perasaannya. Sebab ada ungkapan yang mengatakan demikian. 2 orang prajurit bertarung dengan senjata pedang ataupun tombak. Tetapi 2 orang pimpinan bertarung dengan raut wajahnya, dengan senyumannya, dengan kata-katanya, dengan penampilannya. Tapi aku sudah tidak sabar lagi, Paman Kepemundarang. Aku kesal. Dyah Sanggramawijaya itu benar-benar licik. Sanggramawijaya boleh licik, Ardaraja. Tapi kau jangan menjadi pangeran pati yang tolol. Kau adalah calon pewaris tunggal tahta Panjalu. Karena itu, kau tidak boleh mengumbar hawa nafsumu di sembarang tempat. Ayahanda Prabu, kalau hamba berkata-kata keras terhadap Kakang Wijaya, itu hamba maksudkan untuk memojokkannya. Sebab hamba yakin dia telah menyembunyikan sesuatu yang berbahaya bagi pemerintahan Kediri. Ardaraja, kita tidak bisa menuduh tanpa bukti-bukti yang jelas. Benar, Gusti Pangeran. Perumpamaan yang Gusti Pangeran kemukakan di ruangan pendapa sangat bagus. Majapahit ibarat sebuah kolam. Dan kita semua tidak tahu apa yang terdapat di dasar kolam. Karena itu sebaiknya kita jangan membuat kolam itu menjadi keruh. Kita harus bersabar dan membiarkan kotoran mengendap di dasar kolam. Dengan begitu kolam akan menjadi jernih
dan kita bisa melihat dengan jelas apa yang ada di dalamnya. Paman Kepemundarang, bagaimanapun juga, aku tetap yakin bahwa Kakang Sanggrama Wijaya telah menyimpan bangkit busuk di dasar kolamnya. Ardaraja, untuk sementara, kau simpan dulu keyakinanmu itu untuk dirimu sendiri. Ya, benar apa yang dikatakan oleh Paman Kepemundarang. Kita harus bersabar. Kita harus pandai-pandai menahan hawa nafsu. Kecurigaan yang tidak beralasan bisa menjerumuskan diri kita sendiri. Ya, biarkan saja dulu air kolam menjadi jernih. Tapi bukan berarti kita tidak mengawasi secara ketat apa yang sedang terjadi di Pedukuhan Majapahit. Kita akan terus mengadakan penyelidikan dan pengawasan. Kalau memang suatu ketika terbukti bahwa Sanggrama Wijaya telah menyusun kekuatan di desa Majapahit untuk merongrong kewibawaan pemerintahan Kediri, nah, pada saat itulah kita diwajibkan bertindak dengan tegas. Ya, sudahlah Ardaraja. Kau tidak perlu merasa terlalu kecewa. Kunjungan kita kali ini tidak gagal sama sekali. Setidak-tidaknya, kunjungan kita ini akan membuat mereka berpikir 2 kali untuk menyusun kekuatan sebagai lawan tanding pemerintah Kediri. Bagiku, Majapahit tidak lebih dari seekor anak domba. Dan bagaimanapun juga, seekor anak domba tidak akan mampu menggeram seperti seekor singa. Sudahlah. Ayo, kita teruskan perjalanan. Ardaraja itu memang manusia yang berbahaya sekali. Dia licin seperti belut. Dia juga jahat seperti seekor serigala. Ampun, Gusti Pangeran. Justru sebenarnya yang berbahaya adalah Prabu Jayakatwang sendiri. Memang sepintas selalu dia kelihatannya tidak mencurigai kita. Tapi bukankah kita tidak tahu apa yang terdapat di dalam hatinya? Benar, Gusti Pangeran. Justru Gusti Sanggrama Wijaya harus lebih waspada dalam menghadapi sikap Prabu Jayakatwang. Sikap bermanis-manis muka, senyuman yang ramah, dan tingkah laku yang menarik justru lebih berbahaya. Karena kita tidak tahu apa yang terdapat di dalamnya. Iya, benar Paman. Lalu sebaiknya langkah apa yang harus kita lakukan sekarang ini? Menurut pendapat hamba, tidak ada yang bisa kita lakukan selain lebih berjaga-jaga. Benar, Gusti. Penjagaan Majapahit ini harus lebih diperketat. Jangan sampai ada telik sandi pemerintah Kediri bisa menyusup kemari. Baiklah, Paman. Sekarang tolong kumpulkan seluruh warga Majapahit malam ini juga. Oh iya, apakah Kakang Ranggalawi sudah kembali? Oh, sudah, Gusti. Ranggalawi yang sudah kembali bersama calon-calon prajurit Majapahit yang selama ini bersembunyi di dalam goa-goa di sekitar Dukuh Majapahit. Kalau begitu, kumpulkan semuanya di halaman ini. Aku ingin bicara langsung pada mereka. Baik, Gusti. Malam itu, halaman rumah kediaman Dyah Sanggrama Wijaya nampak dipadati oleh sekumpulan manusia. Mereka semua kurang lebih berjumlah 700 orang. Mereka adalah warga desa Majapahit, dan sebagian adalah calon-calon prajurit Majapahit yang selama ini telah dilatih dalam berbagai hal olah kanuragan. Mereka kelihatan berdiri dengan tegar, menunggu apa yang akan diamanatkan oleh Ratu Gustinya. Tak lama kemudian, Dyah Sanggrama Wijaya keluar dari ruangan pendapa dengan diiringi oleh keempat orang istrinya. Saudara-saudaraku yang tercinta, untuk kesekian kalinya kita berkumpul di halaman rumah ini. Dan untuk kesekian kalinya pula, aku ingin mengucapkan rasa terima kasih yang besar atas sikap dan dukungan kalian. Selama ini, kita telah membangun desa yang kita namakan Majapahit dengan susah payah. Kita menebang pohon-pohon besar. Kita membuka lahan-lahan pertanian. Dan kita bercocok tanam untuk menghidupi keluarga kita.
Karena itu, kita tidak rela kalau ada orang atau sekelompok orang yang ingin merusak ataupun menghancurkan apa yang telah kita bangun dengan susah payah ini. Bagaimanapun juga, Majapahit adalah tumpuan harapan kita di masa-masa yang akan datang. Majapahit harus terus kita bina, kita bangun, dan kehadirannya kita tempatkan di atas segala kepentingan pribadi. Majapahit bukan hanya milik satu orang atau dua orang saja. Majapahit adalah milik kita semua. Karena itu, kita harus berani berkorban, berani bekerja keras untuk membela apa yang telah menjadi milik kita bersama. Tinggalkan sejenak suasana di padukuhan Majapahit yang penuh diwarnai semangat perjuangan. Sekarang marilah kita lihat keadaan di kota Singasari. Kota Singasari yang telah 70 tahun lamanya menjadi pusat roda pemerintahan, sekarang nampak sunyi. Semenjak roda pemerintahan dipindahkan ke Kediri oleh Prabu Jayakatwang, kota Singasari seperti ibaratnya seekor macan tak bergigi lagi. Yang tinggal hanyalah puing-puing kejayaan Sri Rajasa atau Ken Arok di masa lalu sebagai pendiri kerajaan Singasari. Namun begitu, Sang Prabu Jayakatwang masih tetap menganggap perlu kota Singasari dijadikan pusat pemerintahan perwakilan kerajaan Kediri. Dan Mantri Segoro Winotan yang dibekali 2.000 orang prajurit Kediri ditunjuk sebagai penguasa istana Singasari dan sekitarnya. Walaupun kota Singasari sudah menjadi seperti kota tua, namun pasar Singasari yang terletak di sebelah utara alun-alun kelihatannya masih cukup ramai. Setiap 5 hari sekali, pasar itu menjadi sangat sibuk oleh kegiatan para pedagang yang datang dari berbagai desa di sekitarnya. Kelihatannya kau seorang wanita asing. Kulitmu putih dan wajahmu tidak memperlihatkan wajah yang biasanya dimiliki oleh seorang wanita pribumi. Apakah pendapatku ini benar? Pendapat Tuan tidak seluruhnya benar. Ayahku memang seorang pedagang asing, tapi ibuku seorang wanita pribumi. Aku lahir dari darah campuran. Begitu. Lalu siapa namamu? Nama saya Rara Ramuri. Di mana kau tinggal? Saya tinggal di desa Kacipuri. Kacipuri cukup jauh dari sini. Nah, apakah kau masih ingin makan yang lain? Tidak, Tuan. Sudah cukup. Berapa semuanya? Tunggu. Akan saya hitung dulu ya. 10, 5 kepeng, 2 kepeng. Ya. Semuanya 17 kepeng. Baiklah. Akan saya bayar. Aduh. Ada apa? Uang saya hilang, Tuan. Tidak bisa. Kau mau menipu aku ya? Kau pasti seorang penipu. Kau gembel jalanan. Kau makan seenaknya tanpa mau bayar. Kurang ajar. Kau pasti seorang pencuri. Pencuri! Ada pencuri! Tuan, saya bukan pencuri. Saya bukan pencuri, Tuan. Saya bukan pencuri. Ada pencuri! Meisin semenjak peristiwa penyergapan di rumah kediaman Empu Hanggareksa beberapa waktu yang lalu, hidup terlunta-lunta di dalam pelariannya. Dia berjalan dengan tujuan yang tidak pasti. Agar jangan mudah dikenali orang, dia sengaja menukar pakaiannya dengan pakaian yang biasa dikenakan seorang gembel jalanan. Rambutnya dibiarkannya acak-acakan, tak pernah disisir. Demikian juga wajahnya kelihatan kotor. Di pagi yang cerah itu, ketika matahari bersinar dengan cemerlang di atas langit, Meisin tiba di pasar Singasari.
Dia segera menyelinap di antara kerumunan orang-orang yang sibuk berjual beli. Karena merasa lapar dan haus, dia segera menghampiri seorang penjual makanan. Tapi dia benar-benar terkejut ketika selesai makan, mendadak dia baru menyadari bahwa uangnya telah tidak ada lagi. Penjual makanan pun marah-marah. Dia dituduh sebagai seorang pencuri. Kau pasti seorang pencuri. Tidak, Tuhan. Tidak. Saya bukan seorang pencuri. Kau sudah mengambil 3 potong kue dan 2 cangkir minuman. Dan sekarang kau tidak mau membayarnya. Apakah itu bukan seorang pencuri namanya? Ayo bayar. Bayar cepat. Kalau tidak aku akan berteriak kau. Jangan, Tuhan. Jangan berteriak. Sabarlah sebentar. Barangkali saya bisa menemukan kembali uang saya yang hilang. Saya akan mencarinya, Tuhan. Apa? Kau mau pergi? Kau mau melarikan diri? Tidak. Ayo tunggu. Kau jangan coba-coba melarikan diri. Tidak, Tuhan. Saya tidak akan melarikan diri. Kalau kau ingin melarikan diri, maka aku akan berteriak. Saya akan mencari uang saya yang hilang, Tuhan. Wah, awas. Jangan main-main kau. Kau pencuri busuk. Pencuri! Pencuri! Ada pencuri! Gimana itu lagi itu? Apa? Siapa yang mencuri? Lihat Sambal, dia telah mencuri makananku. Dia tidak mau membayar. Uangnya katanya hilang. Bukankah itu sama juga dengan mencuri? Tapi uang saya benar-benar hilang, Tuhan. Mana bisa? Kau gembel jalanan. Mana mungkin kau punya uang? Kau pasti mencuri. Ayo, ngaku saja. Ngaku bahwa kau adalah pencuri. Tapi saya benar-benar tidak mencuri, Tuhan. Ayo Sambal, seret saja orang itu ke tengah-tengah lapangan. Pukul saja dia kalau tidak mau mengaku. Kalau masih juga tidak mau mengaku, bawa saja dia ke istana Singasari. Serahkan pada prajurit-prajurit Kediri. Jangan, Tuhan. Jangan. Saya bukan pencuri. Ampun, Tuhan. Ampun. Ampun apa? Ayo, ikut aku. Ayo, ikut aku. Kau bandel aja. Mau ikut apa dia? Ayo, cepat. Kemana, Tuhan? Kemana Tuhan akan membawa saya pergi? Pokoknya ikut. Ayo, cepat. Atau kau ingin kupukul di sini? Ayo. 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 Jadi kau masih tetap keras kepala ya? Kau masih juga tidak mau mengakui perbuatanmu yang tercela itu. Kau pencuri busuk, dia adalah jalanan, pencuri busuk. Sungguh Tuhan, saya bukan pencuri. Apa? Saya memang orang susah, tapi saya bukan pencuri. Saya pasti bisa membedakan mana perbuatan yang baik dan mana yang buruk. Pintar ngomong. Aduh. Dengar, kalau kau masih juga tidak mau mengakui perbuatanmu, kau akan kupukul sampai babak belur. Jangan kau kira aku tak kenal wanita-wanita gelandangan seperti kau ini. Wanita seperti kau banyak berkeliaran di sekitar kota Singasari. Mereka pura-pura menjadi pengemis gelandangan, tapi sebenarnya mereka hanya untuk mencari kesempatan pencuri. Orang-orang seperti kau ini mesti ditangkap dan dipenjarakan. Orang-orang seperti kalian ini hanya mengganggu pemandangan di dalam kota saja. Tuhan tidak bisa menuduh tanpa bukti. Kau makan tanpa mau bayar, apakah itu bukan bukti? Saya bukan tidak mau bayar, Tuhan. Uang saya hilang, dan saya bersedia mencari kembali uang saya hingga ketemu. Saya bukan pencuri, Tuhan. Kurang aja. Kau berani melorot padaku ya? Tuhan sungguh kejam. Tuhan telah berpuas sewenang-wenang. Ya, aku memang kejam. Orang seperti kau ini tidak perlu diperlakukan dengan baik. Ya, rasakan. Sambang, centeng pedagang pasar Singasari itu terus mengayunkan tangannya bertubi-tubi. Mesin mengaduh kesakitan dan beberapa kali dia tersungkur jatuh kena hantaman tangan laki-laki bertampang kasar itu. Mereka yang berkerumun di sekitar tempat itu tak ada yang berani bersuara ataupun campur tangan. Sekalipun di wajah mereka nampak tidak menyetujui sikap Sambang yang kasar dan bengis terhadap seorang wanita. Sambang terus mengayunkan tangannya. Tapi mendadak, seseorang mencekal pundaknya dari belakang. Siapa kau? Sabar kawan, sabarlah, tenang. Kau jangan turut campur urusanku. Ayo minggirlah, kalau tidak, kau pun akan menjadi sasaran pukulanku. Tenang kawan, aku sama sekali tidak bermaksud
mencampuri urusanmu. Aku hanya menaruh iba melihat seorang perempuan yang tidak berdaya dianiaya. Apakah dia sanak familimu? Bukan. Dia bukan apa-apaku. Kalau begitu minggirlah. Wanita gelandangan ini sudah berani mencuri di pasar Singasari. Karena itu, dia harus mendapat hukuman yang setimpal. Apakah sudah terbukti bahwa dia mencuri? Itu bukan urusanmu. Kau bukan seorang penghulu pengadilan. Apa hakmu untuk bertanya seperti itu? Cepat minggir. Kau jangan membuat perkara denganku. Apa kau tidak kenal dengan Sambang? Aku kenal siapa kau. Kau adalah Sambang, salah seorang pendekar yang kemudian bercokol di pasar Singasari untuk mencari sesuap nasi. Kurang ajar. Rupanya kau bermaksud menjajal kemampuanku. Rupanya kau mempunyai kebiasaan juga. Aku hanya orang biasa, Sambang. Aku tidak lebih dari mereka yang berkerumun di tempat ini. Aku adalah salah seorang rakyat jelata. Aku bukan pendekar. Aku juga bukan prajurit. Dan lebih-lebih lagi, aku bukanlah seorang centeng pasar. Kau Sambang. Terus memburu dengan jurus-jurusnya yang berbahaya. Dia terus mengepung lawannya. Kadangkala dia menyepak atau menendang, dan pada saat lain dia mencotoskan buku-buku tangannya yang kasar. Tapi orang yang menjadi lawannya ternyata cukup tangguh. Pertarungan menjadi semakin sengit. Mereka yang menonton serentak bergerak menjauh agar jangan sampai terkena pukulan nyasar. Debu mengepul di lapangan di dekat pasar Singasari. Melihat hal itu, Mesin segera menggunakan kesempatan untuk menyelinap, dan dengan diam-diam dia pergi meninggalkan tempat itu. Kurang ajar. Kau telah membuat malu aku. Kau keliru, Sambang. Yang membuatmu malu adalah perbuatanmu sendiri, bukan aku. Berdebah, setan alas. Jangan banyak bicara. Dan jangan keburu berbangga hati. Sekalipun aku belum dapat merobohkanmu, tapi kau pun belum dapat dikatakan mengalahkan aku. Hayo, kita lanjutkan lagi permainan ini. Tapi tunggu dulu. Kau belum menyebutkan siapa namamu. Aku tidak pernah bertarung dengan orang yang belum pernah ku kenal namanya. Baiklah, baik. Kalau kau ingin tahu namaku, dengar baik-baik. Namaku Kitalat Wajah. Nah, kau sudah puas sekarang? Bagus. Bagiku mengetahui siapa namamu adalah penting. Jangan sampai aku membunuh orang yang tidak ku ketahui siapa namanya. Nah, bersiaplah Kitalat Wajah. Sambang lalu melompat mundur sejauh 3 batang tombak. Sementara itu Kitalat Wajah kelihatannya masih tenang-tenang saja. Sedangkan penonton yang berkerumun di sekitar tempat itu menjadi berdebar-debar. Rata-rata mereka tahu siapa Sambang. Mereka juga tahu bahwa pendekar itu adalah manusia yang kejam, yang tidak segan-segan mencabut nyawa orang yang menjadi musuhnya. Kitalat Wajah, kalau kau dapat menahan jurus pisau mautku ini, maka aku terima kalah. Aduh. Nah, bagaimana Sambang? Apakah kau masih berminat untuk meneruskan permainan ini dengan jurus pisau matmu tadi? Ayo, berdirilah. Aku siap menanti serangan berikutnya. Baiklah. Aku menyerah kalah. Kau yang menang. Kaulah pemenangnya Kitalat Wajah. Berdirilah, Sambang. Tidak pantas seorang pendekar meringkuk seperti itu. Berdirilah. Aku tahu. Sebenarnya kau orang yang baik. Kau hanya kurang pengajaran. Mulai sekarang, sebaiknya kau hentikan pekerjaanmu sebagai centeng pasar Singasari. Kau bisa memperoleh pekerjaan yang jauh lebih terhormat. Dan
Ingat, Sambang. Ingat. Jangan sekali-sekali kau menganiaya seorang wanita. Wanita adalah lambang dari kehidupan bumi pertiwi. Barang siapa menghina seorang wanita begitu rendah, maka itu berarti dia telah menghina bumi kelahirannya sendiri. Dia telah merendahkan derajat tanah tumpah darahnya sendiri. Bukankah benar apa yang kukatakan ini? Bagaimana pendapatmu, saudara-saudara? Seorang wanita adalah makhluk yang lemah. Dia wajib kita lindungi dari mara bahaya. Dia adalah pencerminan dari ibu kita. Jika ada seorang laki-laki telah menganiaya dan menghina seorang wanita, maka berarti dia telah berani menampar wajah ibunya sendiri. Laki-laki seperti itu tidak pantas kita hormati. Derajatnya lebih rendah dibanding derajat seekor hewan. Bagaimana? Kalian setuju dengan pendapatku? Aku tidak setuju. Aku tidak setuju dengan pendapatmu itu, Kitalat Wajah. Apa alasanmu untuk tidak setuju? Apakah kau lahir dari rahim sebungkah batu? Bukankah kau mempunyai orang tua? Aku mempunyai orang tua yang lengkap. Aku lahir dari rahim ibuku. Lalu, apa alasanmu tidak setuju bahwa kita harus menghormati kaum wanita? Iya, benar. Kita memang perlu menghormati harkat dan martabat kaum wanita. Tapi ingat, itu bukan berarti karena kaum wanita adalah kaum yang lemah. Kaum wanita bukanlah kaum yang sama sekali tidak berdaya. Tapi, walaupun begitu tidak seharusnya seorang laki-laki menghina kaum wanita. Aku berpendapat, bagaimanapun juga kaum wanita adalah kaum yang pantas dilindungi oleh pihak laki-laki. Tidak semua wanita mengharapkan perlindungan dari seorang laki-laki. Apakah kau sudah merasa dirimu paling kuat, Kitalat Wajah? Sehingga kau berani menyombongkan diri untuk melindungi martabat kaum wanita. Coba, aku ingin lihat buktinya. Apa maksudmu? Apakah perkataanku belum jelas? Aku ingin melihat buktinya bahwa kau adalah seorang laki-laki yang kuat, sehingga kau boleh merasa pantas untuk menjadi pelindung harkat kaum wanita. Aku tahu apa yang kau maksudkan. Agaknya kau mempunyai kepandaian yang ingin kau perlihatkan di depan orang banyak, ya? Aku hanya ingin membuktikan bahwa tidak semua wanita lemah seperti kau katakan. Dan aku tahu bahwa tidak semua laki-laki kuat seperti yang kau sombongkan. Ayolah, Kitalat Wajah. Kau tidak perlu merasa sungkan-sungkan. Kau tidak perlu merasa malu. Ayolah, pasang kuda-kudamu dan marilah kita mainkan 2 atau 3 jurus. Aku tidak ingin berbaku hantam dengan seorang wanita. Itu sudah merupakan pendirianku sejak dulu. Oh, kukira kau bukanlah seorang laki-laki yang berjiwa pengecut, Kitalat Wajah. Kau ini sebenarnya siapa? Apa maksudmu membuat gara-gara denganku? Nanti kau akan tahu sendiri siapa aku ini, Kitalat. Sebab, kalau ku sebutkan namaku sekarang, aku khawatir kau akan lari tunggang langgang. Kau sombong sekali. Mungkin kau benar, aku sombong. Mana yang lebih baik menjadi orang sombong atau penakut? Ayo, Kitalat Wajah. Aku menantangmu, adu kekuatan. Aku menantangmu, adu ilmu kanuragan. Sebenarnya Kitalat Wajah bukanlah tergolong orang yang mudah marah. Tapi mendengar kata-kata yang diucapkan seorang wanita di depannya, hatinya menjadi panas juga. Wajahnya berubah menjadi merah padam. Perempuan itu memang berani, bahkan boleh dikata kurang ajar. Dia berkacak pinggang di depan Kitalat Wajah. Suara tantangannya terdengar nyaring. Kitalat Wajah sebenarnya tergolong orang yang tidak mudah tersinggung atau marah. Tapi melihat sikap yang dipertontonkan perempuan itu di depan hidungnya, hatinya menjadi berdesir juga. Sementara dalam hatinya berkata bahwa perempuan yang sekarang menantangnya adu ilmu kanuragan tentulah bukan perempuan sembarangan. Kau jangan memaksaku berbuat yang tidak-tidak.
Aku adalah seorang laki-laki. Dan seorang laki-laki yang wajar hanya bisa hidup dengan harga dirinya. Kita lihat wajah. Kau boleh marah. Kau boleh tersinggung. Itu adalah hakmu. Tapi jika engkau ingin membela harga dirimu, kau harus berani bekerja keras. Harus dapat membuktikan di depan kerumunan orang ini bahwa kau memang pantas untuk mempunyai harga diri. Kalau begitu, baiklah. Sekalipun seorang wanita, kau sudah memojokkan aku. Dan aku sekarang tidak mempunyai pilihan lain lagi. Nah, aku sudah siap. Bagus. Aku pun sudah siap. Sekarang, marilah kita buktikan siapa di antara kita yang lebih kuat, lebih unggul. Bagus. Gerakanmu cukup lincah. Tapi aku baru menggunakan jurus pembukaan. Kau boleh menggunakan jurus-jurus andalanmu. Aku sudah siap. Kita lihat wajah. Aku tadi hanya ingin membesarkan hatimu saja. Aku tahu kau seorang laki-laki berjiwa kecoa. Hatimu perlu dibesarkan, dibombong. Kurang ajar. Baru pertama kali ini aku dihina oleh seorang perempuan di depan umum. Sekarang aku tidak peduli lagi. Aku tidak perlu lagi memandangmu sebagai seorang wanita yang pantas dihormati. Aku akan bertarung habis-habisan. Nah, bersiaplah. Ya! Kitalat Wajah segera menyerbu dengan garang. Jurus-jurusnya yang berbahaya mengalir bagaikan banjir bandang. Kedua belah tangannya berputar, menjotos, menyodok ataupun menyikut secara bergantian. Demikian pula kedua belah kakinya tidak mau ketinggalan, menendang ataupun menyepak dengan sengitnya. Debu musim kemarau mengepul di arena gelanggang pertarungan. 15 jurus segera berlalu, tapi nampaknya Kitalat Wajah belum ada tanda-tanda akan bisa melumpuhkan lawannya. Ia terus memburu perempuan itu semakin gencar. Hatinya menjadi panas dan penasaran. Berulang kali serangannya dapat dipatahkan lawannya. Dan setelah menginjak jurus yang ke-20, nampak perempuan yang menjadi lawannya itu melompat mundur sambil berteriak nyaring. Cukup Kitalat Wajah. Sekalipun kau kuras seluruh kemampuanmu, kau tidak bakalan bisa melumpuhkan aku. Sekarang gantian giliranku yang akan menyerang. Nah, lihatlah. Barangkali kau mengenal jurus apa ini. Oh, Aji Tapak Wisa. Rupanya kau pun sudah pernah mendengar jurus maut itu, Kitalat Wajah. Iya, aku pernah mendengarnya. Kalau begitu, tentulah kau yang bernama Dewi Sambi. Iya memang. Akulah Dewi Sambi. Sekarang bagaimana Kitalat Wajah? Apakah kau masih tetap beranggapan bahwa wanita adalah makhluk yang lemah? Kukira kau harus memperbaiki pendapatmu yang keliru itu. Iya betul. Barangkali kau merupakan pengecualian, Dewi Sambi. Jadi bagaimana? Apakah permainan ini akan diteruskan lagi? Apakah kau masih akan tetap mempertahankan harga dirimu sebagai seorang laki-laki? Soal harga diri ini adalah soal lain lagi, Sambi. Bagaimanapun, aku harus membela harga diriku. Apapun yang akan terjadi, kau boleh merasa lebih unggul dariku, Dewi Sambi. Kau boleh merasa lebih hebat. Tapi Kitalat Wajah bukanlah manusia yang berjiwa kecoa. Bagus. Rupanya kau cukup malu untuk mengakui kelemahanmu. Tapi sayang sekali. Sikap seperti itu harus kau bayar dengan mahal. Barangkali dengan nyawamu, Kitalat Wajah. Wanita cantik yang ternyata adalah Dewi Sambi itu menggosok-gosokkan telapak tangannya. Kemudian kedua belah lengannya terentang ke samping. Dia berdiri bagaikan seekor burung elang betina bertengger dengan seram di atas cabang pohon hutan. Dada Kitalat Wajah bergetar juga melihat pemandangan yang terpampang di hadapannya. Demikian juga wajah orang-orang yang menonton di tepi gelanggang menjadi tegang. Dewi Sambi menyeringai kecil. Dari mulutnya seperti terdengar desis seekor ular berbisa. Dan pandangan matanya yang tajam memancarkan kekuatan jahat yang licik. Kitalat Wajah, kalau kau dapat menyelamatkan diri dari gempuran jurus-jurus tapak wisaku ini, aku mengaku kalah. Aku akan berlutut di hadapanmu. Aku akan menyembah telapak kakimu. Dan selanjutnya, kau boleh merasa bangga menjadi seorang pendekar laki-laki yang tangguh.
Nah, bersiaplah. Tunggu dulu. Siapa kau? Ayo minggir. Minggirlah. Kalau kau hanya ingin menonton permainan ini, cepat minggir. Berdirilah di tepian gelanggang ini. Dan jadilah penonton yang baik seperti lain-lainnya itu. Terima kasih atas peringatanmu, Dewi Sambi. Tapi aku turun ke tengah-tengah gelanggang ini sama sekali bukan untuk menjadi penonton. Apalagi penonton yang baik. Oh, apa kau ingin turut campur urusan kami? Kakang Talat Wajah adalah sahabat baikku. Begitu. Baiklah. Kau turun ke tengah-tengah gelanggang ini. Pasti untuk menunjukkan rasa kesetiakawananmu kepada Ki Talat Wajah. Benar, Dewi Sambi. Dan kukira rasa kesetiakawanan itu penting. Iya, memang. Rasa kesetiakawanan itu penting. Kalau begitu, aku pun tidak keberatan menghadapi kalian berdua sekaligus. Tunggu dulu, Dewi Sambi. Sebenarnya ada persoalan apa? Hah? Mengapa kau sampai berbaku hantam dengan Kakang Talat Wajah? Sebenarnya, tidak ada persoalan apa-apa. Aku hanya merasa tidak senang mendengar kesombongan sahabatmu itu. Dia mengatakan bahwa kaum laki-laki adalah kaum yang lebih kuat. Dengan begitu mereka merasa berhak melindungi kaum wanita sebagai kaum yang lebih lemah. Bukankah pendapat ini salah besar? Bukankah ia harus memperbaiki kesalahannya itu? Odika Longbred, jangan kau dengarkan kata-katanya. Dia itulah sebenarnya orang yang paling sombong. Dia merasa dirinya paling hebat. Dia merasa paling sakti. Dia merasa paling unggul. Namun begitu tidak seharusnya dia menghina orang di depan umum. Aku tersinggung. Aku tidak terima. Harga diriku sebagai laki-laki merasa dilecehkan. Sudah. Aku tidak butuh omongan-omongan yang tidak perlu. Aku kenal pendekar-pendekar bermutu rendah seperti kalian ini. Kakang Talat Wajah, agaknya memang betul apa yang kau katakan. Selama ini aku baru kenal namanya saja, Dewi Sambi. Dan baru sekarang aku bertemu dengan orangnya. Tapi aku sungguh-sungguh tidak percaya. Dewi Sambi, seorang pendekar wanita yang terkenal cantik, ternyata sikap dan wataknya sama sekali jauh berbeda dengan kecantikan wajahnya. Kalau saja dia tidak sombong dan brutal, ia bisa menjadi istri seorang kepala desa yang baik. Kurang ajar. Kalian berdua akan segera tahu siapa Dewi Sambi. Untung aku bisa meloloskan diri. Untung tidak seorang pun melihatku. Mereka semuanya sedang sibuk melihat dua orang yang sedang bertempur itu. Tapi mau kemana aku sekarang? Aduh, perutku rasanya sedikit mual. Kakang Kamandanu, di mana kau sekarang ini, Kakang? Ya, aku harus bersabar. Aku harus tabah dalam menjalankan lakon kehidupan ini. Sudah banyak derita yang menyelimuti kehidupanku akhir-akhir ini. Sudah banyak rasa pahit yang kukecap dengan lidahku. Dan semuanya bisa aku halau pergi. Aku harus tetap tegar. Aku sudah menyeberang sampai di tengah-tengah. Dan aku harus dapat mencapai tepi seberang. Mungkin sudah banyak dosa aku lakukan. Karena itu, aku harus mengalami semua ini. Tapi bayi yang ada di dalam kandunganku ini tidak boleh menderita akibat dosa-dosaku. Dia masih suci. Dia tidak ikut berbuat dosa. Karena itu, dia harus diselamatkan. Sampai di mana sekarang aku ini?
sebuah bangunan di sebelah sana. Baiklah, aku akan berteduh dan beristirahat di bangunan itu. Mudah-mudahan saja tempatnya aman. Kakang Talat Wajah. Kakang Talat Wajah. Kakang. Kakang. Kau kena, Kakang. Mukamu pucat sekali. Aku lengah, adik Kalongbret. Perempuan itu berhasil mencuri kelengahanku. Ayo, Kalongbret. Kenapa kau berhenti? Kalau kau tidak segera memperbaiki sikapmu, maka nasibmu kemungkinan besar lebih buruk dari kita, Talat Wajah. Kurang ajar. Perempuan setan. Kau mau pamer kepandaian. Tapi jangan kau kira aku akan menjadi gentar. Tidak. Sedikit pun tidak. Sekalipun aji pukulan tapak wisamu mampu meruntuhkan gundukan Bukit Karang, Kalongbret tak akan mundur barang setapak. Kau sudah mencederai harga diri kami. Kau sudah menikam kehormatan kami sebagai seorang pendekar laki-laki. Kalongbret. Kalongbret. Kukira apa yang kau miliki tidak lebih dari apa yang dimiliki temanmu itu. Ayo, majulah segera. Mumpung Dewi Sambi masih berdiri di sini dengan aji tapak pisahnya. Kau akan segera tahu betapa tajamnya mata pedangku, Dewi Sambi. Tunggu dulu. Siapa kau? Hah? Minggirlah cepat. Jangan turut campur urusan kami. Tunggu, sabar dulu. Semula memang aku berniat menjadi penonton saja. Aku berdiri menonton di tengah-tengah kerumunan orang-orang itu. Menarik juga permainan yang baru saja kulihat tadi. Kalian bertempur luar biasa. Tapi memang agaknya Dewi Sambi mempunyai kelebihan beberapa tingkat di atas kalian. Berdebah. Aku tidak akan menyerah. Bagaimanapun juga, aku harus bisa melintir batang leher perempuan setan itu. Minggirlah. Kau mau minggir atau tidak? Orang ini agaknya berhati panasan, Kakang Renteng. Agaknya memang begitu, Sambi. Jadi kalian berdua berteman rupanya. Ya. Benar, Kalongbret. Dewi Sambi ini adalah teman baikku. Tapi kau tidak perlu khawatir. Kami tidak biasa berkelahi dengan keroyokan. Apakah kau berminat menjajal ilmu pedang orang ini, Kakang? Iya. Kau sebaiknya istirahat dulu, Sambi. Keringkan dulu keringatmu di pinggir sana. Soal Kalongbret, serahkan saja padaku. Kalau begitu, baiklah, Kakang. Nah, kau dengar sendiri, Kalongbret. Agaknya nasibmu lebih mujur dari kita Talat Wajah. Kau mendapat kehormatan untuk bermain-main sebentar dengan sahabatku, Kakang Renteng. Nah, Kalongbret, ayolah kita bermain-main sebentar. Cabutlah pedangmu dan marilah kita mulai. Kalongbret, nampaknya kau sangat membanggakan ilmu pedangmu, Kalongbret. Jangan banyak bicara. Cabutlah pedangmu. Aku tidak membutuhkan pedang. Kau terlalu sombong. Kalongbret telah menghunus pedangnya yang besar dan berkilat-kilat. Wajah laki-laki berkumis tebal itu nampak geram. Kemudian dia mengayun-ayunkan pedangnya ke udara. Bunyi desingan angin pedang bersuitan menimbulkan perasaan tidak nyaman di hati mereka yang menonton. Tapi lain halnya dengan Empu Renteng, seorang laki-laki pendekar yang sekarang berdiri tegak di tengah-tengah gelanggang. Dia kelihatannya sama sekali tidak bergeming. Wajahnya tetap tenang. Tapi mendadak wajah itu menjadi tegang dan matanya terpejam. Mulutnya yang tipis dan seringkali kelihatan tersenyum dingin itu berkomat-kamit mengucapkan sesuatu yang kurang jelas terdengar. Dan pada saat berikutnya, secara tiba-tiba, kedua belah telapak kakinya menggenjot bumi sekeras-kerasnya.
Kalong Pret, kulihat kau sangat membanggakan pedangmu yang besar itu, ha? Iya, betul. Senjata ini tidak pernah lepas dari tanganku. Ya. Sudah lebih dari 3 tahun senjata ini menemani perjalananku. Kelihatannya senjatamu itu cukup ampuh, Kalong Pret. Jangan banyak omong. Ayo, cabutlah pedangmu itu. Marilah kita berlaga dengan pedang. Marilah kita tunjukkan siapa di antara kita lebih unggul dalam hal bermain pedang. Sayang sekali, Kalong Pret. Saat ini aku sedang tidak berminat untuk mencabut pedangku. Tapi bukan berarti bahwa aku tidak bersedia melayani tantanganmu itu, Kalong Pret. Jangan banyak alasan. Ayo, cepat cabut pedangmu. Aku sudah tidak sabar lagi. Baik. Kalau kau sudah tidak sabar lagi, mengapa tidak segera kau mulai, Kalong Pret? Ayolah, jangan sungkan-sungkan. Aku tidak bakalan lari. Apa maksudmu? Kalong Pret, kalau kau membanggakan pedangmu yang besar itu, pastilah ada sebabnya. Ya, barangkali pedangmu itu sangat tajam. Atau barangkali logam yang digunakan untuk mencetak pedangmu itu sangat keras. Nah, aku ingin menjajal sampai di mana keampuhan senjata pedangmu itu, Kalong Pret. Ayo, tepaslah tubuhku ini. Pilihlah mana kau suka. Punggung, lengan, atau kau menginginkan bagian yang empuk seperti perut atau leher. Ayolah, Kalong Pret, jangan ragu-ragu. Kau bersungguh-sungguh. Sudah aku katakan, kau tidak perlu ragu-ragu, Kalong Pret. Ya, aku tahu. Aku tahu kau pasti mempunyai ilmu kebal. Ya, aku pernah juga belajar tentang ilmu kebal untuk melindungi tubuhku ini dari ancaman bahaya. Apakah itu keliru? Tidak. Kau tidak keliru. Tapi kata-katamu itu dan juga sikapmu telah membuatku menjadi penasaran. Baiklah, aku ingin tahu sampai sejauh mana ilmu kebal yang kau miliki. Selesai mengucapkan kata-katanya, Kalong Pret melompat mundur. Pedangnya yang besar terayun-ayun di udara. Hati penonton berdebar-debar. Nampak wajah mereka tegang. Tapi mereka juga heran karena melihat Empu Renteng tenang-tenang saja. Wajah laki-laki jangkung itu dingin sekali. Tidak sedikit pun membersihkan rasa takut. Bahkan kemudian dia berkacak pinggang. Ayo, Kalong Pret, ayunkan pedangmu. Aku sudah tidak sabar lagi menunggu. Kalong Pret kelihatan ragu-ragu sejenak. Tapi kemudian wajahnya berubah menjadi geram sekali. Dan mendadak dia melompat sambil mengayunkan pedangnya yang berkilat-kilat. Kalong Pret hampir tidak percaya melihat apa yang baru saja dialaminya. Sepertinya dia sudah mengerahkan seluruh kekuatan yang dimilikinya untuk menebas leher Empu Renteng. Sebagian besar para penonton pun memalingkan wajahnya. Begitu melihat pedangnya berkelebat di udara. Tapi apa yang kemudian terjadi merupakan suatu pemandangan yang benar-benar tidak masuk akal. Empu Renteng masih tetap berdiri tegar. Mulutnya masih menyungging senyuman tipis yang dingin. Tidak setetes pun darah keluar dari tubuhnya yang baru saja disabet dengan mata pedang. Nah, Kalong Pret, bagaimana? Mau coba lagi? Silakan. Barangkali kau masih penasaran. Ayo. Cukup, Kalong Pret. Kau tidak mungkin melukai kulitku dengan pedang kebanggaanmu itu, Kalong Pret. Lebih baik kau mengaku kalah. Kalau kau sedikit pintar, kau pasti akan buru-buru mengakui kekalahanmu. Dan setelah itu, kau dan kawanmu itu akan kubawa menghadap pada pimpinan kami. Tidak. Aku tidak sudi mengaku kalah. Aku hanya akan mengaku kalah jika sudah terkapar menjadi bangkai.
Sudahlah, Kalompret. Tidak perlu kau merasa penasaran. Ilmu kepandaianmu memang belum seberapa tingginya. Aku tidak akan meneruskan permainan ini sampai babak terakhir. Dan aku tidak akan menyakitimu. Aku hanya ingin sedikit mendapat keterangan darimu dan juga dari temanmu itu. Ayo, sekarang kalian ikut aku. Siapa orang-orang ini, Adi Renteng? Mengapa kalian menangkapnya dan membawa kemari? Yang ini bernama Kitalat Waja, Kakang Bacil. Dan temannya itu bernama Kalompret. Mereka berdua kami tangkap di lapangan dekat pasar Singasari. Iya, mereka berdua mengaku sebagai 2 orang pendekar, Kakang Baja. Dan mereka memang sedikit mempunyai kemampuan dalam hal ulah kanuragan. Kami sudah membuktikannya, Kakang. Begitu. Baiklah. Baik. Apa benar kalian mengaku sebagai 2 orang pendekar? Mereka lah yang beranggapan begitu. Iya. Mereka lah yang mengatakan bahwa kami adalah pendekar. Bagaimana dengan kalian sendiri? Kami sama sekali tidak pernah mengaku sebagai pendekar. Kami bukan pendekar. Kami juga bukan pejabat. Kami bukan prajurit. Kami bukan tergolong orang penting. Kami hanyalah rakyat biasa, orang kecil. Tapi kau berani pamer kepandaian di depan umum. Kau berani menghajar seorang centeng pasar dengan dalih membela kehormatan seorang wanita. Apakah itu bukan berarti bahwa kau mengaku dirimu adalah seorang pendekar? Itu terserah pada anggapan kalian. Kalian bertanya, dan kami sudah memberikan jawaban. Baik. Baiklah. Sekarang aku mau tahu, dari mana kau memperoleh ilmu kanuragan itu? Apa kau tidak tahu bahwa mempelajari ilmu kanuragan dilarang keras oleh pemerintah Kediri? Nah, jawablah pertanyaan itu. Jangan hanya diam seperti Tugu. Kalian mempunyai guru. Siapa nama guru kalian? Dan apa nama perguruan di mana kalian belajar ilmu kanuragan? Jadi kalian tidak bersedia memberikan keterangan. Baik. Baiklah. Kakang, apa perlu kita paksa agar mereka mau memberikan keterangan? Tidak. Tidak perlu. Aku sama sekali tak berminat berurusan dengan orang-orang seperti mereka ini. Lebih baik mereka kita serahkan pada pemerintahan perwakilan Kediri di Singasari. Ayo, ikat mereka dan naikkan ke atas punggung kuda. Kita bawa mereka menghadap Tuanku Mantri Segara Winotan. Beberapa orang prajurit segera melompat begitu mendengar perintah Empu Tong Bajil. Mereka segera mengikat Kitalat Waja dan Kalompret, kemudian menaikkannya ke atas punggung kuda. Ya, kita berangkat. Terima kasih, Kakang Bajil. Orang-orang seperti mereka ini memang pantas ditangkap dan dipenjarakan. Memang, Tuan. Nampaknya mereka pantas untuk dicurigai. Saya mendapat pesan bahwa mereka kurang menyukai pada pemerintahan Kediri. Saya kenal baik orang-orang seperti mereka ini. Belum lama prajurit-prajurit saya menangkap sekaligus 24 orang pendekar gelap. Mereka rata-rata berwatak keras dan berani. Sekalipun, ya, nampaknya tidak terpelajar. Tapi karena setidak-tidaknya sikap mereka yang keras dan suka menentang itu bisa menimbulkan kerusuhan dan keresahan di tengah-tengah masyarakat, maka mereka lalu kami penjarakan bersama-sama. Oh, mengapa harus dipenjarakan Tuan Mantri Segara Winotan? Apakah hal itu justru tidak menimbulkan beban bagi keuangan pemerintah Kediri? Sebab bagaimanapun juga mereka tetap harus diberi makan setiap harinya. Menurut pendapat saya,
Orang-orang seperti mereka ini sebaiknya dibunuh saja. Tuanku Putri Sambi, saya di Istana Singasari ini hanya menjalankan tugas sebagai wakil pemerintahan Kediri yang dipimpin langsung oleh Sang Prabu Jayakatwang. Saya tidak bisa berbuat sesuka hati saya. Kalau menurut Tuan Segarawinotan, bagaimana sikap yang paling baik dan paling tepat untuk menghadapi pendekar-pendekar liar seperti mereka itu? Saya tidak bisa mempunyai pendapat saya sendiri. Tuan Renteng, ketahuilah, saya hanya pejabat daerah. Apa yang saya lakukan di sini hanya meneruskan garis kebijaksanaan pemerintahan pusat di Kediri. Ya, mengamankan orang-orang liar seperti ini dengan memenjarakannya memang menimbulkan masalah. Sepintas lalu nampaknya memang sebaiknya mereka kita lenyapkan saja. Tapi saya kira Sang Prabu Jayakatwang mempunyai pertimbangan yang lain lagi, Tuan Renteng. Saya kira sikap Sang Prabu terlalu lunak. Dan saya khawatir sikap yang terlalu lunak justru merongrong kewibawaan pemerintah Kediri. Tapi entahlah, kami hanyalah sekelompok pendekar. Barangkali wawasan kami kurang jauh, Tuan. Ya, wawasan seorang pendekar, sikap seorang pendekar sangat jauh berbeda dengan wawasan dan sikap seorang adikara atau mereka yang berkecimpung dalam hal ketatanegaraan. Ya, membunuh atau melenyapkan musuh-musuh seperti mereka ini adalah persoalan yang mudah. Tapi, Kakang Bajil, memelihara ketertiban dan keamanan sebuah pemerintahan bukanlah dengan jalan membunuh manusia. Semua harus dipikirkan akibat baik dan buruknya. Rentetan-rentetan akibat yang bisa ditimbulkan oleh suatu tindakan yang brutal. Baiklah, Tuan Segarawinotan. Kami tidak begitu mengetahui soal-soal seperti itu. Saya kira orang-orang seperti Tuan adalah orang-orang yang lebih tepat memikirkan soal-soal seperti itu. Kami hanya sekelompok pendekar, Tuan. Pekerjaan kami selalu berkaitan dengan tindakan-tindakan kekerasan. Nah, Tuan, kami kira cukup. Selanjutnya, 2 orang liar itu kami serahkan ke tangan Tuan. Terserah apa yang akan Tuan lakukan terhadap mereka. Kami mohon diri sekarang, Tuan. Baik. Baiklah. Silahkan, Kakang Bajil. Silahkan. Dan sekali lagi, terima kasih atas bantuan Kakang Bajil bersama kawan-kawan. Mengapa berhenti, Tuan? Aku lelah, Sampit. Aku mau istirahat sebentar. Kau tahu di mana kita bisa istirahat dengan nyaman? Mengapa Tuan tidak istirahat saja di pasar Singasari tadi, Tuan? Di sana banyak warung makanan, warung minuman. Sekarang di tempat ini tidak ada apa-apa lagi, Tuan. Hanya ada tegalan-tegalan dan pohon-pohon yang gersang. Aku segan istirahat di pasar Singasari. Di sana banyak centeng-centeng pasar. Mereka kerjanya minta duit melulu. Apalagi tadi ada keributan di lapangan pasar Singasari. Oh, iya. Kau melihatnya sendiri kan? Iya, Tuan. Ada beberapa orang pendekar mengadu ilmu kanuragan dengan ditonton orang banyak. Iya, Tuan. Hamba melihat mereka sedang berkelahi. Gara-gara seorang perempuan gembel, mereka lalu berkelahi. Tapi kemudian 2 orang itu dibawa entah kemana. Rupanya, Tuan, keadaan di sekitar kota Singasari tidak begitu aman, Tuan. Karena itu, Sampit, aku tidak mau istirahat di sana. Kita harus bisa menemukan tempat yang aman. Aku tidak ingin usahaku berdagang ini akhirnya sia-sia saja. Aku tidak ingin mereka melihat hasil keuntunganku yang banyak ini, lalu ngiler. Kemudian mereka merampok kita. Ayo, Sampit, di mana kita akan istirahat? Aku sudah lelah sekali. Bokongku sudah pegal sekali. Sebentar, Tuan. Sebentar. Oh, iya. Hamba ingat, Tuan. Kalau tidak salah, Iya. Di sana itu, di balik gundukan bukit itu, di sana ada sebuah bangunan kayu yang sudah cukup tua, Tuan. Mungkin kita bisa istirahat di sana, Tuan. Bangunan kayu? Bangunan apa itu? Kalau tidak salah, bangunan itu bekas tempat penyimpanan kuda, Tuan.
Dulu di zaman pemerintahan Sang Prabu Kertanegara, setiap tahun diadakan pesta upacara Srada. Nah, para tamu dari luar kota biasanya menyimpan kudanya di tempat itu, Tuan. Tempatnya cukup bagus, terlindung oleh pohon-pohon yang rindang. Dan saya kira tempat itu cukup aman, Tuan. Iya, baiklah. Kalau begitu kita pergi ke sana. Ayo, connect cepat. Iya, baik, Tuan, baik. Tidur. Udaranya sejuk sekali. Tempat ini terasa nyaman sekali. Angin bertiup semilir sehingga aku terlena. Entah berapa lama. Tapi nampaknya hari belum begitu sore. Akan pergi kemana aku sekarang ini? Kemana aku harus menyelamatkan diriku dan bayi yang sekarang kukandung di dalam rahimku ini? Aku seperti mendengar derap kuda di kejauhan. Benar. Dan sepertinya derap kuda itu menuju kemari. Kalau begitu, aku harus bersembunyi. Nah, aku mendapatkan persembunyian yang cukup aman, cukup baik. Mudah-mudahan saja, kalau mereka singgah di tempat ini, mereka tidak akan menemukan aku di sini. Wanita yang tak lain adalah Meisin. Buru-buru melompat dan segera masuk ke kolong yang di depannya terdapat tumpukan jerami kering. Sementara itu, gerobak kuda terdengar semakin lama semakin dekat. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Apa yang akan dialami oleh Meisin? Saudara pendengar, silakan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa.